Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang 4 mazhab. Tapi sebelum itu saya akan memperkenalkan kelompok kami dulu. Yang pertama itu ada saya sendiri, Lailvita Cahningrum dengan NIM 205221002, dan yang kedua ada Vina Mufidati dengan NIM 205221015, dan yang terakhir ada Fitri Handayani dengan NIM 205221018. Yang pertama itu mazhab Maliki. 1. Riwayat hidup. Imam Malik dilahirkan di kota Madinah, satu daerah di negeri Hijaz, tahun 93 Hijriah atau 12 Masehi, dan wafat pada hari Ahad 10 Rabiul Awal 179 atau 789 Masehi di Madinah pada masa pemerintahan Abbasiyah di bawah kekuasaan Harun ar-Rasyid. Nama lengkapnya ialah Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir bin Al-Haris bin Goiman bin Hutsail bin Ammar bin Al-Haris Al-Asbahi Al-Humairi Abu Abdillah Al-Madani. Beliau adalah keturunan bangsa Arab dusun Zu Asbah, sebuah dusun di kota Himyar, jajahan negeri Yaman. Ibunya bernama Siti Al-Aliyah binti Syuraik bin Abdurrahman bin Syuraik Al-Jadiyah. Imam Malik bin Anas adalah Al-Madinah dari Amir Al-Mu'minin fi Al-Hadis, berlalu lahir di Madinah dan tidak pernah pergi meninggalkan kota tersebut kecuali ke Makkah menunaikan ibadah haji. Pendidikan. Guru beliau yang pertama adalah Abdurrahman ibnu Harmus. Beliau dididik di tengah-tengah mereka itu sebagai anak yang cerdas pikiran, cepat menerima pembelajaran, kuat ingatan, dan teliti. Dari kecil beliau membaca Al-Quran dengan lancar di luar kepala dengan mempelajari hadis. Setelah dewasa beliau belajar kepada ulama dan fuqaha. Imam Malik mendalami ilmu pengetahuan selain dari Abdurrahman ibnu Harmus, juga belajar kepada Nafi ibnu Abi Nuaim, Maulana bin Umar, dan Robi'ah al-Roi. Mengemukakan Ahmad al-Syarbashi atau ahli sejarah mazhab-mazhab fikih Mesir. Imam Malik baru mengajar setelah lebih dahulu keahliannya mendapat pengakuan dari 70 ulama terkenal di Madinah. Adapun guru-guru beliau sangat banyak, antara lain yang pertama ada Abdurrahman ibnu Harmus, salah satu seorang ulama besar di Madinah, dari tabi'in, ahli hadis, fikih, fatwa, dan ilmu berdebat. Kedua ada Robi'ah Al-Royu, ulama fikih, wafat pada tahun 136 Hijriah. Dan ketiga ada Imam Nafi Maulana Ibnu Umar atau ulama ilmu hadis, wafat pada tahun 117 Hijriah. Keempat ada Imam Ibnu Syihab Al-Zuhri. Dan kelima ada Nafi Ibnu Abi Nuaim. Keenam ada Abu Al-Jinad. Ketujuh ada Hashim Ibnu Urwas. Kedelapan ada Yahya Ibnu Sa'ad Al-Ansari. Dan kesembilan ada Muhammad Ibnu Munkadir. Ketiga yaitu karya-karyanya. Kitab-kitab yang dikarang Imam Malik adalah kitab Al-Mutawatta, yang merupakan kitab yang dikarang Imam Malik dalam bentuk hadis-hadis Nabi yang berkaitan dengan masalah fikih. Kitab Al-Mudawana Al-Kubra, yang merupakan kitab dalamnya termuat pendapat-pendapat Imam Malik seputar hukum Islam. Metode istinbat. Abu Zuhra merumuskan secara ringkas sistematika sumber hukum mazhab Maliki yang dijelaskan Qadiyat dalam kitab Al-Madarik, dan penjelasan Rasyid dari kalangan fuqaha Malikiyah dalam kitab Al-Bahjah sebagai berikut, yaitu Al-Quran. Imam Malik mengambil dari pertama naas yang tegas yang tidak menerima takwil dan mengambil bentuk lahirnya. Yang kedua ada mahum muwafaqah atau bahwa Alkitab, yaitu hukum yang semakna dengan satu naas, yaitu Al-Quran dan hadis, yang hukumnya sama dengan yang disebutkan oleh nas itu sendiri secara tegas. Ketiga yaitu ada mafhum mukhalafah, yaitu penempatan lawan hukum yang diambil dari dalil yang disebutkan dalam naas pada sesuatu yang tidak disebutkan dalam nas. Yang keempat ada ilat hukum atau sesuatu sebab yang menimbulkan adanya hukum. Selanjutnya yaitu sunnah. Sunnah yang diambil oleh Imam Malik ialah sunnah mutawir, sunnah masyhur, baik kemasyhurannya itu di tingkat tabi'in ataupun tabi'at tabi'in. Tingkat kemasyhuran setelah generasi tersebut di atas tidak dapat dipertimbangkan. Khobar ahad
yang didahului atas praktek penduduk Madinah dan kias. Akan tetapi kadang-kadang khobar ahad itu bisa tertolak oleh kias dan maslahat. Amal ahli Madinah hal ini dipandang sebagai hujah. Jika praktek itu benar-benar dinukilkan dari Nabi Muhammad SAW, sehubungan dengan itu praktek penduduk Madinah yang dasarnya ra'yu bisa didahulukan atas khobar ahad. Imam Malik mencela ahli fikih yang tidak mau mengambil praktek penduduk Madinah, bahkan menyalahi fatwa sahabat. Fatwa ini dipandang sebagai hadis yang diwajibkan dilaksanakan. Dalam kaitan ini, Imam Malik mendahului fatwa sebagai sahabat dalam soal manasik haji dan meninggalkan sebagian yang lain dengan alasan sahabat yang bersangkutan tidak melaksanakan karena hal ini tidak mungkin dilakukan tanpa adanya perintah dari Nabi Muhammad SAW. Sementara itu, masalah manasik haji tidak mungkin bisa diketahui tanpa adanya penukilan langsung dari Nabi Muhammad SAW. Imam Malik juga mengambil fatwa tabi'in besar, tapi tidak disamakan kedudukannya dengan fatwa sahabat. Al-Qiyas. Imam Malik mengambil qiyas dalam pengertian umum yang merupakan penyamaan hukum perkara, yakni hukum perkara yang tidak ditegaskan dengan hukum yang ditegaskan. Hal ini disebabkan adanya persamaan sifat atau ilat hukum. Maslahah mursalah. Maslahah al-mursalah yaitu kemaslahatan yang kebenarannya tidak didukung syara' dan tidak pula dibatalkan atau ditolak syara' melalui dalil yang rinci. Kemaslahatan tersebut dibagi menjadi dua, yaitu al-masalah al-gharibah, yaitu kemaslahatan yang asing atau kemaslahatan yang sama sekali tidak ada dukungan dari syara'. Yang kedua yaitu al-masalah al-mursalah, yaitu kemaslahatan yang tidak didukung dalil syara' atau nas yang rinci, tetapi didukung oleh sekumpulan makna nas atau ayat atau hadis. Mazhab Syafi'i. Yang pertama, riwayat hidup. Imam Asy-Syafi'i lahir di Gaza, Palestina pada tahun 1500 Hijriah atau 767 Masehi dan meninggal dunia di Fustat atau Kairo, Mesir pada tahun 204 Hijriah atau 20 Januari 820 Masehi. Dia hidup di masa pemerintahan Khalifah Harun ar-Rasyid, Al-Amin, dan Al-Ma'mun dari dinasti Abbasiyah. Dia lahir di Gaza pada tahun wafatnya Abu Hanifah. Ayah Asy-Syafi'i berasal dari Bani Muthalib, suku Quraisy. Silsilah nasabnya adalah Muhammad ibni Idris ibni Abbas ibni Utsman ibni Syafi'i ibni Sa'id ibni Abdul Yazid ibni Hashim ibni Muthalib ibni Abdul Manaf. Nasab Asy-Syafi'i bertemu dengan Rasulullah SAW di Abdul Manaf. Kata Asy-Syafi'i dinisbahkan kepada nama kakeknya yang ketiga, yaitu Asy-Syafi'i ibni As-Sa'id ibni Abid ibni Abdul Yazid ibni Hashim ibni Al-Muthalib ibni Abdul Manaf. Abdul Manaf ibni Husayn, kakek ke-9 dari Imam Syafi'i adalah Abdul Manaf ibni Husayn, kakek keempat dari Nabi Muhammad SAW. Jadi nasab Imam Asy-Syafi'i bertemu dengan Nabi Muhammad SAW pada Abdul Manaf. Sedangkan ibunya bernama Fatimah binti Abdullah ibni Husain ibni Ali ibni Abi Thalib. Ia adalah cucu dari Ali ibni Abi Thalib. Yang kedua, pendidikan. Setelah dapat menghafal Al-Quran pada umur 9 tahun, Imam Asy-Syafi'i berangkat ke dusun Badui Banu Hadzail untuk mempelajari bahasa Arab yang asli dan fasih. Dalam masalah ilmu fikih, Imam Syafi'i belajar pada Imam Muslim ibni Khalid Az-Zani, seorang guru besar dan mufti di kota Mekah, sampai memperoleh ijazah, berhak mengajar dan memberi fatwa. Setelah itu, Imam Asy-Syafi'i juga mempelajari berbagai cabang ilmu agama lainnya, seperti ilmu hadis dan ilmu Al-Quran. Untuk ilmu hadis, ia berguru pada ulama hadis terkenal di zaman itu, Imam Sufyan ibni Uyainah. Sedangkan untuk Al-Quran, ia berguru pada ulama besar Imam Ismail ibni Qustahsin. Imam Asy-Syafi'i meninggalkan kota Mekah menuju Madinah untuk belajar kepada Imam Malik ibni Anas, seorang ulama
fuqaha termasyhur di sana pada saat itu. Kemudian ia melanjutkan pelajarannya bersama Imam Malik di usianya yang ke-20 tahun sampai gurunya meninggal dunia pada 179 Hijriah atau 796 Masehi. Ia kemudian meninggalkan Madinah menuju Irak untuk berguru kepada ulama besar di sana, antara Imam Abu Yusuf dan Imam Muhammad ibni Hasan. Yang pernah menjadi guru Imam Asy-Syafi'i antara lain, yang pertama Imam Muslim ibni Khalid, yang kedua Imam Ibrahim ibni Sa'id, yang ketiga Imam Sufyan ibni Uyainah, yang keempat Imam Malik ibni Anas atau Imam Maliki, yang kelima Imam Ibrahim ibnu Muhammad, yang keenam Imam Yahya ibni Hasan, yang ketujuh Imam Waqi, yang kedelapan Imam Fudail ibni Iyad, yang kesembilan Imam Muhammad ibni Asy-Syafi'i. Yang ketiga karyanya. Murid-murid Imam Asy-Syafi'i membagi karya Imam Asy-Syafi'i menjadi dua bagian, yaitu Al-Qadim adalah kitab-kitab karyanya yang ditulis ketika Imam Syafi'i berada di Baghdad dan Mekah, sedangkan Al-Hadis adalah kitab-kitab karyanya yang ditulis ketika berada di Mesir. Di antara kitab yang termasuk dari hasil karyanya adalah yang pertama kitab Al-Um, yang kedua kitab Ar-Risalah tentang masalah usul fikih, yang ketiga kitab Al-Musnah, yang keempat kitab Ikhtilaf Al-Hadis mengenai perbedaan-perbedaan yang terdapat dalam hadis. Metode istibat, metode yang digunakan oleh Imam Asy-Syafi'i menetapkan hukum adalah memakai dasar yaitu Al-Quran, As-Sunnah, Ijma', Qiyas, Istidlal. Al-Quran. Imam Asy-Syafi'i menegaskan bahwa Al-Quran dan Sunnah merupakan sumber pertama syariat. Ia menyertakan Sunnah dengan Al-Quran karena Rasulullah SAW tidak terpikir berdasarkan hawa nafsu, karena Sunnah sebagaimanapun adalah wahyu yang bersumber dari Allah. Sunnah yang sama derajatnya dengan Al-Quran menurut mazhab Asy-Syafi'i adalah sunnah mutawatir, sedangkan hadis ahad diterima oleh Imam Asy-Syafi'i pada posisi sesudah Al-Quran dan hadis mutawatir. Imam Asy-Syafi'i dalam menerima hadis ahad sebagai berikut. Yang pertama, perawinya terpercaya. Ia tidak menerima hadis dari orang yang tidak dipercaya. Yang kedua, perawinya berakal, memahami apa yang diriwayatkan. Yang ketiga, perawinya benar-benar mendengar sendiri hadis itu dari orang-orang yang meriwayatkannya kepadanya. Yang keempat, perawinya tidak menyalahi para ahli ra'yu yang juga meriwayatkan hadis itu. Ijma'. Imam Asy-Syafi'i telah menetapkan ijma' sebagai hujjah sesudah Al-Quran dan As-Sunnah sebelum qiyas. Ijma' yang telah disepakati oleh seluruh ulama sesama terhadap suatu hukum. Tetapi mengenai ijma' tidak terkait dengan riwayat dari Nabi. Imam Asy-Syafi'i tidak menggunakan sebagai sumber, sebab seseorang hanya dapat meriwayatkan apa yang ia dengar. Tidak dapat ia meriwayatkan sesuatu berdasarkan dugaan di mana ada kemungkinan bahwa Nabi sendiri tidak mengatakan atau melakukan. Imam Asy-Syafi'i menggunakan ijma', berkeyakinan bahwa setiap sunnah Nabi pasti diketahui meskipun tidak diketahui oleh sebagian. Qiyas. Imam Asy-Syafi'i menggunakan qiyas apabila tidak ada nasnya di dalam Al-Quran, As-Sunnah atau ijma', maka harus ditentukan dengan qiyas. Yang selanjutnya mazhab Hanafi. Riwayat hidup. Imam Abu Hanifah lahir di Kufah pada tahun 80 Hijriah atau 659 Masehi dan meninggal dunia di Baghdad pada tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi. Abu Hanifah hidup di masa dua khalifah, yakni Daulah Bani Umayyah dan Daulah Bani Abbasiyah. Tidak ada keraguan bahwa Imam Abu Hanifah adalah tabi'in.
Nama lengkapnya Abu Hanifah Nu'man ibnu Thabit. Ayahnya Thabit berasal dari keturunan Persia yang semasa kecil diajak orang tuanya berziarah kepada Ali bin Abi Thalib. Abu Hanifah berasal dari bangsa Arab suku Yahya ibnu Sa'id ibnu Asad, dan ada pula pendapat yang mengatakan bahwa beliau berasal dari keturunan Ibnu Rashid al-Ansari. Kakeknya Zuti merupakan tawanan perang dalam perang penaklukan wilayah Khurasan dan Persia. Kemudian Zuti dibebaskan dan kemudian menjadi maula Bani Taim ibnu Thalabah. Kemudian ia memeluk agama Islam dan migrasi dari Kabul ke Kafah. Pendidikan. Abu Hanifah mulanya gemar belajar ilmu qiraat, hadits, nahwu, sastra, syair, teologi, sehingga ia menjadi salah satu seorang tokoh terkenal dalam ilmu tersebut. Ketika ia menimba ilmu, mula-mula ia belajar sutera Arab. Namun kemudian ia meninggalkannya karena ilmu ini tidak banyak menggunakan akal pikiran. Dia mengalihkan pelajarannya kepada ilmu fikih dengan alasan ilmu ini banyak menggunakan akal pikiran seperti yang ia inginkan. Selain ilmu fikih, Imam Abu Hanifah juga mendalami hadis dan tafsir karena keduanya sangat erat berkaitan dengan fikih. Karena penguasaannya yang mendalam terhadap hukum-hukum Islam, ia diangkat menjadi mufti kota Kufah, menggantikan Imam Ibrahim An-Nakhal. Para ulama tempat Imam Abu Hanifah belajar di Kufah antara lain adalah Sya'bi, Salamah bin Quhail, Manarib ibnu Dithar, Abu Ishaq Sya'bi, Aun ibnu Abdullah, Amr bin Murab, Amasi, Adib ibnu Sabit al-Ansari, Sama ibnu Harb, dan lain-lain. Di Basrah telah mempelajari hadis dari sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sufyan al-Tsauri disebut Syu'bah sebagai Amir al-Mu'minin fi al-Hadits atau pemimpin orang-orang beriman di bidang hadis. Di Madinah, Imam Abu Hanifah belajar dengan ulama terkenal Atha ibnu Abi Rabbah. Di Mekah, Imam Abu Hanifah belajar dengan Abdullah ibnu Abbas. Dia juga sangat beruntung dapat mempelajari hadis dan beberapa persoalan fikih dari Ali ibnu Abi Thalib, Abu Hurairah, Abdullah ibnu Umar, Aqabah ibnu Umar, Sofwan, Jabir, dan Abu Qatadah. Karyanya, kitab-kitab yang ditulisnya sendiri antara lain: yang pertama Al-Faraid, yang khusus membicarakan masalah waris dan segala ketentuannya menurut hukum Islam. Yang kedua Al-Shurut, yang membahas perjanjian. Yang ketiga Al-Fiqh Al-Akbar, yang membahas ilmu kalam atau teologi dan diberi syarah atau penjelasan oleh Imam Abu Mansur Muhammad Al-Maturidi dan Imam Abu Muntaha Al-Maula Ahmad ibnu Muhammad Al-Makhnisawi. Jumlah kitab yang ditulis muridnya yang dijadikan pegangan pengikut madhab Hanafi. Ulama madhab Hanafi membagi kitab-kitab itu menjadi 3 tingkatan. Yang pertama tingkat masail al-usul atau masalah-masalah pokok, yaitu kitab yang berisi masalah-masalah yang langsung diriwayatkan dari Imam Hanafi dan sahabat-sahabatnya, disebut juga Zahil ar-Riwayah, yang terdiri dari 6 kitab, yaitu diantaranya Kitab Al-Mabsud, Kitab Al-Jami' As-Shaghir, Kitab Al-Jami' Al-Kabir, Kitab As-Sa'ir Al-Kabir, Kitab Az-Ziyadah. Tingkatan kedua yaitu tingkat Al-Masail An-Nawir atau masalah tentang sesuatu yang diberikan sebagai nazar, yaitu kitab yang berisi masalah-masalah fikih yang diriwayatkan oleh Abu Hanifah dan sahabat-sahabatnya dalam kitab selain Zahir Ar-Riwayah. Yang ketiga, tingkat Al-Fatawa wa Al-Waqi'at atau fatwa-fatwa dalam permasalahan, yaitu kitab-kitab yang berisi masalah-masalah fikih yang berasal dari istinbat atau pengambilan hukum dan penetapannya.
Metode istinbat. Metode istinbat hukum Imam Abu Hanifah didasarkan 7 hal pokok, yaitu yang pertama Al-Quran, yang kedua As-Sunnah, yang ketiga hadis ahad, yang keempat perkataan sahabat, yang kelima qiyas, dan yang keenam adalah istihsan. Mazhab Hambali. Yang pertama, riwayat hidup. Imam Ahmad ibni Hambal dilahirkan di Baghdad pada bulan Rabiul Awal tahun 164 Hijriah atau 780 Masehi. Nama lengkapnya adalah Abu Abdillah Ahmad ibni Hambal ibni As ibni Idris ibni Abdillah ibni Hayyan ibni Abdillah ibni Anas ibni Auf ibni Qusad ibni Mazid ibni Syaiban ibni Dazil ibni Ta'slabah ibni Ukabah ibni Syahab ibni Ali ibni Bakar ibni Wa'id ibni Qasid ibni Hanab ibni Husain ibni Da'mi ibni Judallah ibni Asad ibni Rabi'ah ibni Nazar ibni Ma'ad ibni Adnan. Ibunya bernama Hindun Asy-Syaibani. Jadi, baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu, Imam Ahmad ibni Hambal berasal dari keturunan Bani Syaiban, salah satu kabilah yang berdomisili di semenanjung Arabia. Imam Ahmad ibni Hambal banyak mempelajari dan meriwayatkan hadis, dan beliau tidak mengambil hadis kecuali hadis-hadis yang sah jelas sahihnya. Pada masa pemerintahan Al-Muqtasim Khalifah Abbasiyah, beliau sempat dipenjara karena sependapat dengan opini yang menyatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk. Beliau dibebaskan pada masa Khalifah Al-Mutawakkil. Imam Ahmad ibni Hambal wafat di Baghdad pada usia 77 tahun, atau tepatnya pada tahun 241 Hijriah atau 855 Masehi. Pada masa pemerintahan Khalifah Al-Waqid. Pendidikan. Ibnu Hambal terkenal wara', zuhud, amanah, dan sangat kuat berpegang kepada hak. Ia hafal Al-Quran dan mempelajari bahasa. Sejak semula, Imam Ahmad sudah memberikan perhatian yang besar pada hadis, walaupun tetap tidak meninggalkan bidang fikih. Kepada Abu Yusuf Al-Qadi, seorang hakim agung, ia belajar fikih, namun lebih mengutamakan untuk mengambil hadisnya. Dari Abu Yusuf, ia mendapat pelajaran fikih yang dianut oleh ulama Irak, yaitu fikih yang lebih ditekankan pada penggunaan akal dalam beristinbat. Ahmad mulai mengadakan lawatan untuk mencari hadis pada tahun 179 Hijriah dalam usia 15 tahun sampai tahun 186 Hijriah. Mula-mula ia melawat atau mengadakan kunjungan ke negeri lain ke Baghdad. Kemudian berturut-turut ia pergi ke Basrah, Hijaz, Kufah, dan Yaman untuk menemui guru-guru hadis. Pada lawatnya ke Hijaz, ia bertemu dengan Imam Syafi'i di Masjidil Haram, Makkah. Adapun guru-guru beliau antara lain adalah Abu Yusuf Al-Qadi, Imam Syafi'i, Sufyan ibnu Uyainah, Ibrahim ibnu Sa'ad, Yahya ibnu Qatan, Hushaim ibnu Bishi, Abdurrazak ibnu Human, Imair ibnu Abdullah bin Khalid, Abdurrahman ibnu Mahdi, Abu Bakar ibnu Iyasi, Abdullah ibnu Mubarak, Ismail ibnu Ulaimah, Waki, Hamad ibnu Khalid al-Khayyat, Mansur ibnu Salama al-Khazai, Utsman ibnu Umar ibnu Faris, Abu An-Nadhr Hashim ibnu al-Qasim. Yang ketiga, karyanya. Ia mempunyai beberapa kitab yang telah disusun dan direncanakannya, yang isinya sangat berharga bagi masyarakat umat yang hidup sesudahnya. Di antara kitab-kitabnya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada kitab-kitab Al-Musnad, kedua kitab tafsir dan Al-Quran, ketiga kitab Al-Nasikh wa Al-Mansukh, keempat kitab Al-Muqaddam wa Al-Muakhar fi Al-Quran, kelima kitab Jawabat Al-Quran, keenam kitab Al-Tariq, ketujuh kitab Manasik
Al-Kabir. Ke-8 kitab Manasik Al-Shogir. 9 kitab Ta'at Al-Rasul, kitab Al-Ilah. 10 kitab Al-Solah. 11 kitab Al-Junud, kitab Al-Rodu'a La Al-Jahmiyah. Ke-12 kitab Hadis Syu'bah. Ke-13 kitab Nafyu Al-Tasbih. Ke-14 kitab Al-Sabah. Yang selanjutnya yaitu metode istinbat. Prinsip dasar kaidah istinbat hukum mazhab Ahmad bin Hanbal dalam mendapatkan hukum adalah yang pertama yaitu mengambil nas Al-Quran atau sunnah Nabi Muhammad SAW. Kedua yaitu fatwa para sahabat Nabi Muhammad SAW. Ketiga yaitu fatwa para sahabat Nabi yang timbul dalam hadis mursal dan hadis dhaif. Yang kelima ada qiyas. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.